Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama-mama kelas B3 yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Kali ini saya akan memberikan tips atau tutorial tentang cara belajar membaca menggunakan buku panduan yang sudah saya berikan. Buku panduan membaca yang kita gunakan yaitu buku Praktis Membaca 1A. Namun, sebelum kita anak-anak melangkah belajar membaca pada buku Praktis Membaca 1A, ada baiknya anak-anak kita perkenalkan terlebih dahulu atau kita ulang kembali mengenai huruf-huruf abjad mulai dari A sampai Z. Ya. Setelah anak-anak mengenal huruf A sampai Z, anak-anak kembali menyebutkan sendiri dengan mamahnya menunjuk ini huruf apa, A, B, C, anak yang menyebutkan. Lalu diacak secara acak. Ini huruf apa, B. Ini huruf apa, G. Ini huruf apa, I. Ini huruf apa, M. Itu contoh-contohnya. Jadi diacak secara acak. Kalau anak-anak sudah dapat menyebutkan dengan baik, itu artinya dapat melangkah untuk belajar membaca pada buku baca Praktis Membaca 1A. Namun, kalau anak-anak masih ada yang lupa-lupa, contoh anak-anak ini huruf apa, dia masih lambat untuk menyebutkan hurufnya atau masih salah menyebutkan hurufnya, dapat terlebih dahulu diulang-ulang kira-kira sebanyak 3 kali, atau juga lebih baik lagi dibantu untuk menempel wall chart atau gambar huruf-huruf ini pada tempat anak tidur atau di kamar anak-anak agar sering dilihat. Jadi mengulang-ulangnya pun anak-anak lebih mudah dan lebih familiar untuk melihat huruf-huruf abjad yang anak-anak mungkin masih lupa-lupa gitu ya. Insya Allah kelompok B3 rata-rata sudah banyak yang mengenal huruf-huruf abjad A sampai Z ini. Kemudian, kalau anak-anak sudah dapat menyebutkan huruf-huruf yang kita minta dan menyebutkan huruf-huruf yang kita acak tadi, contoh misalkan ini huruf apa, M, ini huruf apa, S, anak-anak sudah dapat menyebutkan huruf-huruf yang kita minta, walau sedikit masih ada kesalahan, namun kesalahan atau lupanya itu sedikit, tapi dia sudah mengenal huruf-huruf abjadnya, dapat melangkah ke buku Praktis Membaca 1A yang dimulai pada halaman ketiga ini. Dan di sini mulai dalam berbentuk suku kata. Sebelumnya boleh kita ingatkan kembali huruf vokal itu ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Setiap huruf konsonan yang ketemu huruf A, I, U, E, O itu akan membentuk bunyi. Contoh, huruf B, ini huruf B. B ketemu A, BA. Nah, BA bunyinya jadi ba. BE, B. BI, B. BO, bo. BU, bu. Lalu, anak disuruh menyebutkan atau diminta untuk menyebutkan. Ini bunyinya apa? Ba. Jadi bunyinya BA, BA, ba. Atau B sama A bunyinya apa? Ba. BE, B. BI, B. Jadi bunyinya. Jadi persuku kata yang anak-anak diminta untuk menyebutkan bunyinya persuku kata. Ini bunyinya ba. B. B. Bo, bu. Lalu setelah anak dapat menyebutkan huruf-huruf bunyi dari suku kata tersebut, anak-anak menyebutkan dari suku kata tersebut, anak-anak dapat menyebutkan suku kata tersebut, lalu diacak. Ini bunyinya apa? Ba. Yang ini bunyinya apa? Bi. Yang ini bunyinya apa? Bu. Jadi anak-anak tidak menghafal urutannya. Kebanyakan anak-anak pada saat mengurutkan dari ba, be, bi, bo, bu cenderung menghafal. Tapi kalau kita acak ini bunyinya apa? Ba. Lalu kita lengkap ke sini bi. Dia sudah dapat menyebutkan, itu artinya dia sudah paham bunyi huruf konsonan dengan huruf vokal yang digabungkan. Jadi pastikan anak-anak memahami
B dengan A bunyinya ba, B dengan E bunyinya B, BI bi, BO bo, BU bu. Jadi kita tunjuk yang manapun anak-anak bisa untuk menyebutkan bunyinya karena anak-anak paham, anaknya sudah paham bunyinya apa. Kalau di sini dia sudah dapat menyebutkan, nah berarti kita maju ke bacaan selanjutnya, insya Allah anak-anak jadi lebih mudah. Tinggal di sini ba, karena di sini udah tahu BA bunyinya ba, jadi ba. Yang ini BI, bi, bi gitu ya. Lalu untuk membacanya nggak diejak ba, ba, tidak seperti itu, tapi per suku kata, per bunyi ba. Yang ini BI, kalau anak sudah ingat bi, nah dia bisa baca ke sini bi. Yang ini dengan O berarti bo. Ba, yang ini bi digabung, ba, bi, ba, bu, seperti itu. Mama-mama atau bunda-bunda semuanya insya Allah dapat belajar membaca dengan baik di rumah, tetap semangat anak-anaknya. Oh ya, nanti kalau misalkan sudah membaca halaman ini, sekiranya anak-anak sudah dapat melafalkan atau membacanya dengan baik, itu dapat diberi tanda atau diberi tanggal seperti checklist atau tanggal agar ditandai lalu dilanjut ke halaman berikutnya. Caranya sama seperti yang tadi di halaman awal, yaitu huruf konsonan dengan huruf vokal bunyinya apa. Ini huruf S dengan A, SA, sa, SE, C. Nah, anak-anak menyebutkan bunyinya ini terlebih dahulu, lalu diacak pastikan anak-anak paham bunyinya. Huruf S dengan O itu so, S dengan I bunyinya si, S dengan A bunyinya sa. Lalu dia insya Allah membaca ke bawahnya, dia akan lebih mudah karena memang dia sudah paham bunyi dari huruf konsonan dan vokal yang digabungkan gitu. Ya, seperti itu. Tidak lupa diberi tanda membaca hari ini sampai mana. Kalau sekiranya sudah lancar, dapat lanjut ke halaman berikutnya. Namun kalau sekiranya belum terlalu lancar atau masih belum paham atau agak lupa, kita dapat ulang kembali sampai anak-anak sekiranya memahami, baru digeser ke halaman berikutnya. Baik, seperti itu aja mama-mama dan bunda-bunda semua yang soleh dan yang soleha. Terima kasih atas bantuannya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, yang soleh dan soleha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.